Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus, yaitu hakikat dan zahir. Nama hakikat dan zahir. Misalnya gini, rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa? Buta terus diduduki kentong ben butane mire ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Ayo ikuti ngaji Gus Baha setiap hari pukul 3:15 di channel Ngaji Gus Baha ini. Semoga akan menambah ilmu kita. Amin 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 ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kowe tidak bahagia karena dihujat orang, itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat wong lagi susah, wong kok dimaki-maki wong terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, melarat kok ora barbar, di bojo wani, tangga ora seneng aku, ya awak opo le Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita sendiri. Seperti nak melarat, pengen beli mobil, pengen beli kepenak, ya malah tersiksa. Waktu gali wong ra iso terbang, kepengen munggah Mars, malah tersiksa. Ra iso terbang ya wis nek mati ning ngisor. Alhamdulillah Gusti ra iso terbang. Ndak ada malah kelayapan temu di pundi, teng mriki mawon pun penak. Wis ngono wae. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mbek wong, tanggamu ngrasani kowe. Kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah iki dirasani tangga, bisa kula kurang. Wes penak. Bojomu ngamuk. Jare nak Gusti jare jantung nak boten disupport niku marai mati gitu. Alhamdulillah niku wonten penggerak napa jantung. Wis ngono ae. Pokoke sing seneng urip sing seneng. Misalnya tegir diutang jari tiang-tiang Gusti rawang ra diutang ora kreatif. Sing tapi jaga akeh lho syaratnya. Pokoke ngono kabeh delok positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf niku kula eling tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula hafal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraanmu sowan ning pangeran. Farfuk biha. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraanmu ila Allah. Misalnya kula kok sayang rai kula, mesti rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe versi. Gusti, baru kayak kula jimak bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jengben do kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi boten tiang Jogja, tiang Solo, terus nak pantes aja omongno boten. Nabi tiang Mekah. Dadi anggar hak ya dingendikan. Ya Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam versi Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun? Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggalno zina lan niat nglahirno umat Rasulullah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Beda mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sujud. Kok ndek cangkem mbok mangan, baru kayak mangan kayak kuat salat, baru kayak cangkem kayak iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka matiyatuka farfuk biha, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kowe jogeman muni aku ditakdir ora anak kiai, ora putune Kanjeng Nabi. Malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat.
Apa wis pirsa kira bakat mulane ra dipilih malah penak to. Yo sing malah penak kan karek hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak wong hormat ibadah. Ki dihormati nek ora kuat malah mari ujub, mari wis malah enak kabeh. Justru kita punya kekurangan dadekno takdim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados Duriyah Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditakdir misale anake bajingan, anak ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anak ora salat kok dadi salat. Ya mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya, nafsuka matiyatuka. Matiyun makna kendaraan, nafsuka matiyatuka farfuki. Awakmu itu kendaraanmu ilallah. Malane mbok sak. Misalnya keleng rai niki rai sing kula damel sujud, tangan sing kula damel sujud, sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun niku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Nabi tanakahu tanasalu takatharu fa inni mubahin bikumul ummah. Ki nang nikah nang di anak nak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku akeh. Cuma nak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Kowe yo ora karu-karuan lagi. Itu maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Aja akeh terus ning dalan-dalan njogo lampu wah iku repot gitu. Eleng-eleng ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mengenai dawuh Umar bin Abdul Aziz kula eling. Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngetikan begini, kula eling makalah. Innali nafsan tawwaqah. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu ora kebendung. Umar bin Abdul Aziz dia ganteng ya, ganteng anak rojo. Wah, wong wedok seneng dekne wong calon putra mahkota. Bareng dekne dadi khalifah awake kuruntek. Padahal pas jabat. Ditakoki. Kena apa sampean saiki kok kuru padahal jadi presiden? Innali nafsan tawwaqah, karena saya punya nafsu sing sangat bronto. Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil jadi bojo. Saiki yo kepengin Gus Warga kudu kasil. Tidak rino poso nak bunyi tahajud. Aku innali nafsan tawa. Orang kaya kowe seneng duit tenanan, bareng seneng tahajud tak kok beri. Oh, iku gak priya, iku gak selera blas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan, bareng seneng pangeran salat be angop. Dewani angop ngarepe pacarmu ora wani. Can nom-nom saiki pecundang, seneng nak pe pacaran muacak melitit wapi, bareng pe salat be angop. Mestinya nak kue di nafsu sing tawako, sing bronto, harus fair. Nak bronto cawe doe kue siap-siap seperti itu, pemenang bronto bersuar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Kan innali nafsan tawako. Saya ini sekali dua kesenangan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe itu kudu kasih. Saya aku itu wah kepinginnya swarga kudu kasih. Nak rinon ku poso, nak bengi ku tahajud. Mboten wani mangan gajine, wedi nak dekne dadi amirul mukminin ra sukses. Mulane tenggene kitab-kitab darani khamisul khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in utawa tabi'in ya namun sinten Umar bin Abdul Aziz. Lan disebut apa ya khamisal khulafa, gelare napa ya khamisal khulafa. Sampai. Jadi misalnya kados kula sebagai wong alim pengen tenan umat Nabi niku iso ngaji. Sekali ngaji dia seneng tenan. Kulo lara-lara ngaji dia mari seneng tenan. Tapi nak urusan ra ngaji ini kulo rada tersiksa. Ojo kok muni seneng tapi ora sithik prai. Men kulo mbek kiai-kiai yang loro prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit. Kulo rada engkar. Padahal pas nembe sakit salami templek ditampa mestine kulo mboten saged nampi nembe sakit kan dadi fair. Pas mulang sakit juga alasan prai. Pas disalami templek sakit lah. Nompo cara kula ora fair, cara kula lho ya. Tapi sampean aja anut cara kula, rusak wong akeh paham. Cara kula iku ya biasa wae. Nak lara jek kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis, misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing iki. Ndak nggih pe ngomong apa ora ngomong ngaji.
Mau ngaji di mana saja, kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawaqo, saya punya nafsu sing sangat berontok. Saiki tatuku nafsi ilal jannah, kata beliau. Saiki nafsuku berontok ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo swarga. Mane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine ning pangeran. Lagi rumusé napa? Fadkhuli fi ibadi. Kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula niki. Yang kawulane pangeran aja mentang-mentang sugih terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Itu nak cara wong kutub utara kutub selatan jak bakas srengenge iku aneh. Ini hukum aneh. Wong srengenge ora ono mbok bokas-bakas. Karena di kutub utara kutub selatan ra ono napa srengenge. Bokas-bakas lucu. Jadi andai kan sampean ngaji Fathul Mu'in ning kutub utara kutub selatan dianggap yedan. Mergo bokas-bakas srengenge. Srengenge ora. Paham ya? Sehingga sekarang itu penting ketika globalisasi itu teman-teman saya yang studi banding di Inggris, yang sekolah di Inggris itu cerita apa di Inggris itu puasa sampai 16 jam. Kadang siangnya panjang sekali sampai mungkin 16 jam. Nah, itu para dokter fikih, profesor fikih itu cerita. Nanti itu memang selama ini ada misalnya kitab-kitab yang dikarang orang sekarang kayak Bajuri itu Syarah Takrib itu masuk dikarang orang sekarang karena yang ngarang itu Rektor Al-Azhar era sekitar 1200-an berarti baru kemarin, sekarang kan baru 1433 nih. 1433 itu kalau kayak Imam Bajuri itu sekitar 1200-an itu menangi era Al-Azhar modern deh. Beliau pernah rektor Syekh Bajuri yang baca Bajuri ada yang baca Bajuri itu baru kemarin, seperti Anah itu juga baru kemarin. Buatan sampean bener kertas, nak kula nu wong alim sing di sana tenan ora kok sampean awur-awuran pribon oh. Wong kula mamang betul, iso ngiyai iku menarike krana hizibe mandi apa krana macane akeh. Karena kita jalan minta seorang alim kok sing ngaji akeh, jebule maca pengasihan, paham? Dadi ora krana ngalim tapi krana maca napa? Pengasihan. Curang napa? Curang. Mestine kiai menarik mergo ngalim, ora kok mergo maca napa? Pengasihan. Curang, cara kula niku curang. Gak fair. Orang ngalim kok menarik iku gak fair, cara kula mboten fair. Ya kecuali nak sing diomongno sing ringan-ringan itu ora apa-apa. Itu memang sudah dibahas. Misalnya daerah yang cara keluar mataharinya tidak kayak Mesir. Tentu konteksnya saat itu Mesir. Karena ngarangnya di Al-Azhar di Mesir. Itu menjadi pengacu akrobil bilad, negara terdekat secara matla, secara apa? Karena sekarang itu kita punya masalah besar ketika era GPS terus era sekarang. Iki kula terang riyen. Ben sampean ngaji ben mboten kesasar, ben ngaji ilmiah. Fikih yang sampean baca kayak Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahhab. Itu kan ya itu tadi, kita ini secara giyu adalah sama dengan Mekah, sama-sama diluati apa? Khatul Istiwa. Sehingga kita memang tidak punya masalah ketika ono takbir tulu samsi, huruf samsi sama saja. Coba andaikan sama orang Afrika kutub utara atau kutub selatan. Sering ini dibokas-bakas barangnya rata ono apa? Padahal di sana sekarang ya banyak juga seorang muslim, banyak sekali sekarang. Di Inggris juga gitu, misalnya siang sampai 16 jam. Sekarang itu kalau nanti ya, dari Jakarta itu jam 12 tepat. Niku moro Mekah teng Jeddah. Niku normalnya kata kru pesawat itu kan 10 jam. Berarti normalnya kalau jam 12 sampai sana itu jam 8. Jam pinten? 8 malam, nggih. Jam pinten? 8 malam. Ternyata sudah terbang 10 jam, landing di King Abdul Aziz jam 5 sore. Sebelum matahari terbenam. Ya karena terpaut 4 jam, kita dengan Mekah terpaut pinten? 4 jam. Jadi sudah terbang 10 jam, tetap aja ono urung matahari urung buka. Mulane kalau kita mengikuti tulu samsi huruf samsi, wong sugih iku ora usah poso. Iso sampe ora usah poso. Lho iya, ngalor ngidul ngetan ngulon. Lha mboten niki dadi nyewa pesawat. Jadi misalnya kalau sampean di sini paham ya?
jam 2 malam, mau imsak jam 4, terbang saja ke Arab Saudi. Engkau neng kono JM, muangan terus. Engkau wayahe buka mau Indonesia. Lewat ini cerita ya, betapa fikih yang kita pegang kayak takrib, kayak mu'in itu semuanya dalam konteks yang diliwati khatul istiwa. Kita ini punya masalah fikih yang tidak diliwati khatul istiwa. Yaitu sekarang ulama Al-Azhar juga rapat dan semua ulama di seluruh dunia itu ya rapat. Jelas mungkin sampai Anda diundang dan itu sudah tepat. Paham ya? Tak pikir itu sudah benar, undang-undang jenengan itu sudah sudah benar. Nah artinya ini cerita balik itu loh. Misalnya kalau mikir ngotor sampai buat tamu ini buat jalui panges itu betapa kriminalnya sampean. Maksudnya ini balik betapa mengganggunya. Ulama apa sinau buat ganggu, buat perkara jaluk nopo panges itu untuk jeneng bagus. Jeneng sopoy bapak yang ngono tak rapodo wae. Ini memang perlu didiskusikan. Ya sekarang mulai dibicarakan. Apa mungkin Pak Bahaya pakai ukuran bintang saja, jadi tidak pakai ukuran matahari tapi ukuran bintang dalam konteks kutub utara, kutub selatan. Karena yang punya posisi fixed, posisi permanen itu hanya bintang. Itu mulai dipikir. Karena kalau matahari kan sekarang kita tahu kan, misalnya sekarang subuh jam 4, jam 5 padang, kadang sampai jam setengah 5. Itu yang disebut yukawiru laila ala nahar wa yukawiru nahara alal. Kalau bintang itu kan wabinat mihum yahtadun, selama ini kayak pesawat, kayak apa GPS itu kan ngacu garis nopo bintang, bujur bintang, garis bintang, jadi koordinat bintang. Itu mulai dibicarakan karena memang sekarang Islam tuh mengglobal. Sama kalau lihat Manchester United live itu di sini ngelihat jam 9 itu kipernya cek ngier kena nopo sering ini kono apa di sini uang yang kono yang berbengi nih kene saat dunia gini apa bengi. Saat ini orang tahu, sama nak delok terawih neng Arab, jadi dia gitu, so wong Arab khusuk, nak terawih nganti jam lurus. So jadi sopo ngarap khusuk, nanti jam lurus neng kene, neng kono jam 8, ya biasa wae, asline ora kok jadi terawih nganti jam pinten. Nganti ora sahur, cek terawih. Waduh, oh kandane wong bodho, repot. Itu kali wong bodoh yakin dari ono wali atau jumatan yang Indonesia. Mergo jumatane nang Mekah, itu wong wali buento, wali atau ngaji. Neng kene jam 1 Jumatan, nang Mekah jam 10. Apa jumatan mbek buyute. Sini dengan Mekah nu terpaut 4 jam. Jadi nak muni jam 1 bar Jumatan nang Mekah, iku goblok-gobloke wong. Mergo nang Mekah jam pinten? 10. Iku ora ngono napa? Jumatan. Nah, tapi sing dikandani wong bodoh ngandel pisan. Jadi partai bodoh. Partai napa? Nah, cara kula dikandani wali bento. Lho nak muni ngene rada masuk akal, senajan to bodoh di masuk akal. Pak Wali kok mboten Jumatan. Engko Gus, Jumatan engko nang Mekah. Nak muni ngene cek rada ilmiah. Nak muni wis barengan ketok. Mau bodoh banget to. Merokok. Lho nak muni engko kan cek ilmiah to. Ijek apa? Senajan itu ya bodoh nih, karena gak mungkin wali betul cara berpikir kayak dia itu udah mungkin. Wali betul tentu kayak umumnya orang Jumatan, isu umumnya bang. Sekolah itu Jumatan gitu biasa. Ya gak gurih, kayak umumnya bang kan syaratnya kok umumnya bang. Ya termasuk gak gurih kayak umumnya no. Oh. Ya sudah. Nah sekarang itu kan menjadi masalah fikih itu tadi. Misalnya orang Arab, ya, orang Arab imsak puasa dari Mekah. Imsak puasa dari Budi Mekah. Dia terbang ke Indonesia normalnya sekarang 10 jam. Terus dia poso Ayo lagi 5 jam, misalnya Ngaji jam 11. Gus Baha Channel. Ya atau jam 10 jam 10. Lah, jadi orang Indonesia, seret orang Indonesia. Puasane orang genep 12 jam di Indonesia wis surup. Iku buka ta urung? Ya iya itu memang sekarang itu menjadi pertanyaan itu. Jadi itu memang pertanyaan ilmiah atau sebaliknya. Wong Indonesia wis poso nganti 12 jam, moro Arab gak buka. Mereka itu tadi saya pernah tenan niku.
Kok Jakarta jam kali welas, kok Jidan jam setengah 5 jam 5 tenan. Nggih cek ana srengenge. Niku buka apa tetep ngenteni surup? Lah nek sampean kepengin selamat gak resiko ya ngenteni surup, tapi sing walian wong Arab ora Indonesia. Pasane urung genep 12 jam misalnya kayak kurang 5 jam untuk Indonesia wis napa? Buka atau misalnya sampean saiki sampean wong Bojonegoro sugih, sampeyan wis lesu terbang pro NTT. Nomor Jepang kan wis napa? Wis suruh. Kan lumayan ngirit 2 jam. Apa? Itu kemarin didiskusikan oleh pakar-pakar fikih. Saya termasuk, alhamdulillah saya termasuk yang diundang mewakili, ya kalau dianggap ulama, dianggap profesor ya roh, pokoknya kalau diundang itu memang penting untuk didiskusikan, sehingga kita sebagai ulama punya tradisi mendiskusikan, mencari solusi. Karena pertanyaan ini sekarang sudah transparan, karena banyak umat Islam yang di kutub utara, kutub selatan, dan sekarang juga ada GPS. Hanya GPS itu geosistem itu tahu betul posisi masing-masing, sehingga ulama itu sudah tidak bisa nebak-nebak. Saman ingat masalah kiblat dulu, agar madhep ngulon dianggap mesti bener. Sekarang itu terpaut 2 cm dimasalahkan. Karena kok usawanya madhep bu Meksiko bu madhep. Karena kalau di sini terpaut sekian senti, nanti antar negara. Gue sholat masa madhep Ka'bah sebelum madhep Mesir penari perut waduh. Memang sekarang masalah betul semenjak GPS, semenjak ada teknologi GPS, semenjak ada keahlian astronomi falak tentang yauma rasdil nawakib. Itu kelihatan sekali memang sekarang yang keliru. Misalnya di bulan Februari jam 2 atau 3 itu matahari tepat di atas Ka'bah, tanggal sekian, lama di atas Ka'bah sekian. Itu memang sekali yang keliru betul, paham ya, no? Sehingga ya sudah begitu. Nah, biasanya kita ini kan sholat asal madhep. Saya sendiri kalau sholat ya karena asal madhep ngulon atau enggak. Tapi saya secara ilmiah sebenarnya protes. Secara ilmiah memang bisa tepat. Kalau sekarang tuh bisa apa? Sehingga kemarin Depak itu kan semua masjid se-Indonesia kan distandarkan ya. Tapi ya sebagian ulama memang menentang. Kalau menentangnya karena ilmu tidak apa-apa, itu bagus. Makanya Abu Hanifah itu termasuk orang yang longgar. Jadi maksudnya Ka'bah itu Masjidil Haram. Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Wajar Masjid Haram saiki luas, jadi cara meleset ke Ka'bah ya cek kena pager-pager. Lho ten sementing meleset ora ado-ado untuk Mesir misalnya itu. Itu ada yang lebih ekstrim lagi, Masjidil Haram muradan bi Makkah. Sementing orang muni Timur Tengah apa. Tapi ini penting kalau aturakan sehingga tidak menjadi polemik. Jadi monggo yang kepengen detail di monggo. Tapi yang kepengen detail berlebihan itu secara ilmu matematika ya goblok. Kalau guru saya Kiai Maimun termasuk yang menentang detail. Mbah Mun termasuk yang menentang detail. Saya sendiri itu yang menentang detail. Cuma saya dengan alasan yang terlalu detail itu juga goblok. Misalnya kamu pakar Rasul Kiblat, pakar GPS. Dia pakar nopo GPS. Yang kalau gak sering guyon sampai sing tukang ukur, kalau kiai tetap dimintai konsultasi. Logikanya gini, Ka'bah itu luasnya sekitar berapa? Ono 12 meter? 15 ya? 15 meter. Nah ingin tepat berarti semua bangunan masjid itu luasnya tidak boleh 15 meter. Kalau melebihi 15 meter, bentuknya masjid kudu cekung. Paham ya? Kalau ingin tepat nopo Kak? Apa? Jadi sing 15 meter oleh lurus, tapi yang melebihi 15 meter kudu mulai melingkar. Paham ya? Apa wani Depak gawe aturan ngono? Kula temen-temen Bang. Kula yo ora nyangka Gus, nek ana ulama sing kritis kok jenengan. Wah Gus iku gak cangkem elek. Lho iki ora cangkem elek, maksudnya nak padha-padha. Ya kalau baleni nak Ka'bah 12 meter, yang 12 meter oleh lurus, tapi yang melebihi 12 meter kudu mulai ceko. Karena sekali melebihi setengah meter atau 1 meter dari arah lurus, berarti dia mesti gak nabrak Ka'bah, paham ya? Apa wani ke fatwa semua masjid kudu napa? Ceko.
Jare pegawai depak cangkemmu lho iku ora urusan. Sakniki malah dadi santriku. Mboten resmi lah ngaji ya Gus kula bae. Kula ya pancen ambek ulama kudu ngaji ya. Jadi sebetulnya itu sama. Jadi kalau yang terlalu fanatik persis Ka'bah itu juga nanti masalah. Yaitu bentuknya yang 12 meter atau 15 meter oke, tetap lurus. Tapi yang lebih dari itu kudu napa? Malah ana bar itu diskusi. Paham ya? Malah ruwet toh. Malah ini cara kula, sementing malaikat Jibril roh kepadhe wis nulis pokoke kaya pas salat wis dimaklumatkan mustaqbilal kiblat. Sementing sono catetane kemudian apa mustaqbilal sedok Meksiko Allah. Niate apa mustaqbilal kiblat. Jadi cara kula niat iku pancen bener jare ulama fikih darani sunat. Tapi dalam konteks sekarang cara kula wajib. Ben jelas pengumumannya napa jelas ini pokoknya catat malaikat kula muni mustaqbilal kiblat. Lha mergo gak mungkin kula yakin Tuhan ora tau mikir detail ngeten mboten. Karena trik mubaligh itu pokoknya ngomong mustamiin dengar senang. Pokoknya triknya. Kula di kanca mubaligh teng Yogyakarta niku dia itu Muhammadiyah, tapi mubaligh laris. Itu kalau pidato di musola-musola itu ibu-ibu tahu doanya pengajian. Napa Pak Yai? Bismika Allahumma ahya. Wa bismika napa? Amr. Ini padahal dia itu Muhammadiyah. Dia teman dekat saya. Terus Bapak kan punya tradisi pesantren ya. Biasanya kalau pesantren itu kan NU, tapi Bapak ini ya enggak, saya pokoknya wong alim ora NU ora Muhammadiyah gitu tak omongin. Ya terus ibu-ibu kan protes, Pak Yai, Pak Ustadz itu kan doa orang tidur. Ya kan sudah pas, biasanya ibu-ibu kalau ngaji kan tidur. Itu ternyata si mubalek teman saya itu sengaja, dia karena dendam, mengira ngaji kok nopo turun. Sekalian diwarai dengan nopo turun. Ibu-ibu tahu doanya pengajian apa Pak Ustadz? Bismika Allahumma ya. Bismika apa? Terus ibu-ibu kan tersinggung ya. Terus akhirnya enggak saya enggak tidur. Kalau enggak tidur ya doanya pengajian Allahumma ftalana terus diajarin. Bicara kula nak kiai-kiai desa ngaji diwari donga niku mawon. Karena separuhnya nopo turun. Jadi memang detail itu masalah. Lalu kalau nanti ketika saya dulu di Sarang jadi Rois Fathul Mu'in itu pernah ditanya gitu, urutan-urutan dalam fikih nambah detail rusak kabeh, hukum rusak kabeh. Itu tadi misalnya afdhalus sufuf as-saful awal, terus yang paling afdhal sing an yaminil imam. Jadi sing paling afdhal itu saf awal, sing paling sisi kanane napa imam. Itu dari sebagian musairin takok kok mbok ngene lho Gus, nak ngono desain masjid itu keliru, Gus imam kok tengah. Dari masjid imamnya kon jadi imamnya didempasno ning kidul, paham? Supaya semuanya makmum minil imam. Jadi ini intinya. Jadi kalau kecerdasan, kecerdasan itu ruwet. Jadi cara desain masjid yang sekarang itu tidak menunjang afdholiyah karena masih ada yang an yasaril imam yang dari sisi kiri. Coba imam dempas noneng kidul, nanti semuanya an yaminil imam. Itu kalau sudah desain kan gelem ra gelem ngono Gus kejadiannya. Nah, itu aja trik-trik mendapat afdholiyah. Jadi imamnya didempas noneng putih gitu. Ben kabeh an yaminil imam. Wah, cangkem elek tapi cerdas. Aduh, pusing. Aku terus aku akhirnya tak. Lho misalnya kowe tak turuti, ide gilamu wis tak turuti. Wes idemu sing ruwet iku tak turuti. Terus nek wis kejadian ngono paling afdal sing ndi? Wes kabeh an yamin imam sing paling afdal sing ndi? Ya sing paling parek, ya kerubuti wae imame. Loh, artinya masalah kan tidak selesai setelah imam didempas noneng kidul, nanti kan ada masalah. Lalu ya dengan posisi ini, komposisi begini sing paling afdal sing di, tentu sing paling parek. Nah,
Nak ngono kerubuti ae muter. Buat ini cerita ilmiah betapa aturan-aturan dalam fikih afdhaliyah itu ora usah mbok aplikasikan terus begitu. Nah, mbok aplikasikan misalnya tadi yang percaya GPS, kalau Ka'bah luasnya 15 meter berarti tidak boleh ada masjid yang melebihi 15 meter. Terus kok gerbong sepur kabeh masjid kan? Ini kalau cerita, mulane Nabi ngendikan halakal mutanattiun, halakal mutasaddiqun. Wong sing jero-jerokno agama iku rusak. Ya karena memang masalah agama nek jero-jerokno ruwet. Halakal mutanattiun, halakal mutasaddiqun itu rusak. Makanya saya sebagai ulama itu kudu ono uraan. Ulama itu harus ada ketidakseriusannya. Nak kabeh ulama serius malah rusak. Untung sing biasane serius rapati ulama niku alhamdulillah. Nah ulama kecenderungannya tidak nopo serius. Tapi ketidakseriusannya justru untuk menjaga konstitusi nopo ulama. Karena sebagian agama harus yasiru wala tu'assir. Harus gampang. Paham itu tidak yang pakar-pakar GPS, pakar yang maros kiblat itu harus ngomong orang ngaji kula niki. Ini peringatan. Jadi oke lah kita seneng detail karena di era global itu memang mudah sekali untuk nopo detail. Tapi kalau taruh terlalu detail nanti konsekuensinya masjid harus lu mulas pinten? Di luar iku kudu cekuk. Terus walam yakul bihi ahadun ora ono ulama waras sing ngomong ngono kan ya ora ono. Lho nggih to logikane kan gitu kan. Kalau untuk menuju satu titik yang melebihi garis titik itu harus nopo cek. Operator lucu. Kabeh masjid bentuk U. Ini penting kalau aturakan. Jadi itu mesti rusak kalau kita. Makanya saya termasuk dalam hal ini sependapat kalian guru kulo, kalian kiai-kiai. Asal menentangnya an ilmin ya karena tahu. Seperti saya, seperti guru-guru saya itu menentangnya karena tahu. Ora kok menentangnya, wah ini dhisik masjid wali, kowe mbek wali sing wis mati-mati rak pinter wali. Wah atau wah kotok-kotokan senior. Ini buatan ilmiah nih, maksudnya nak kepingin ilmiah itu tadi. Kalau memaksakan ainal Ka'bah itu ya harus seluas nopo Ka'bah. Yang mau tuh kali. Kalau afdhalus sufuf an yaminil imam bukan berarti imamnya didempes nang itu. Kidul. Kok nak didempes nang kidul kabeh an yaminil imam. Ya masuk akal ini. Ini oleh takok ya cerdas. Lah iya lah Gus. Kiai sudah tahu kalau yang paling afdal an yaminil imam. Muga imam kok tengah itu tetap ana sing kok kiri. Imamnya dah kok pola apa? Kidul ben kabeh an yaminil bar. Paling nyuwara ngadepi wong cerdas, nakal uteke utek nakal. Ayo subscribe Ngaji Gus Baha Channel. Ya jane iku sing ngandani kula. Jenengan jugeman wis kusuk teman-teman. Kok mari swargane awur Kanjeng Nabi awur kiai-kiai. Lah piye? Gak penak sungkan. Mereka ning swarga kan wong pegawene ngeloni widadari, makan-makan. Nek kumpul gurune kan apa? Ketemu wong cerdas nakal repot. Seloro-loro tenan. Bantah ora kena. Ya sudah gitu. Wah, repot. Wong ngadepi wong cerdas napa? Nakal. Nah, Nabi Abu Nawas dadi legenda mergo cerdas, nakal. Karo anudani rahmat dia melayu ke rahmat disalahno kancane. Jadi Abu Nawas udan rahmat kok melayu. Jadi alasannya timbang tidak rahmat. Ya udah masuk akal ya, lari dari rahmat itu ya jelek. Tapi kena arah melayu ke udan berarti tidak rahmat. Itu juga napa? Jelek. Abu Nawas ora kurang pasal. Abu Nawas, udan rahmat kok kowe melayu, berarti melayu kok rahmat. Nah timbang ida napa? Rahmat. Niku maksud kula nu gadah kitab asline tek Abu Nuwas, itu bahasa Arab. Dia memang legenda kecerdasannya. Dia itu orang soleh. Dia itu penyair soleh yang melegenda. Jadi ini keceluk wali itu gara-garanya karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus, yaitu hakikat dan zahir. Nama hakikat dan misalnya gini, rembulan itu pernah enggak gerhana ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah berkurang. Ketika gerhana ya harus dipangan apa?
buta terus diduduki kentong Padahal terus delok butane miring ya ora ono ngene. Itu apa ada pokoknya. Tapi ada satu jelas sistem itu di mana aku izin rembulan orang terhalangi dia orang pandangan apa? ke kamu. Soleh. Karena Tapi terhalangi lali itu ra terus iso, dipercaya. repot toh. Kemudian orang Zina rawani begitu. lali gak iso, repot. Akhirnya untuk melupakan itu dia memanggil penyair-penyair yang di depan pintu istana. Pokoknya dia ndak zina tapi lali. Aku pokoknya ceritani sing mari iso turu. Kabeh penyair itu cerita sing aneh-aneh. Jebule jam 11. Wah, goblok kowe jebule cerita masih kang malah ra turu. Ono penyair neh diundang cerita, jebule raja malah nganti jam 2 ra iso turu. Mergo asik. Ceritanya saking asik. Orang Abu Nawas diundang cerita. Wonten semut raja. Semut iku penasaran kepen ro jerone kuping. Bareng mlebu badheken. Wah jebule ra enak metu meneh. Metu penasaran ning jerone kuping ora apa mlebu meneh. Bareng mlebu gak nyaman metu meneh. Bolak-balik. Sesuai raja. Mas sebenarnya ngantuk cerita orang karu-karu. Akhirnya setelah raja itu tidur terus eling dene. Ternyata yang memenangkan itu sinten? Abu Nawas. Jadi ternyata dia malah cerita yang tidak asik. Yang kacau, yang apa? Yang kacau. Nah, itu yang lucu itu ditanya sama raja. Kenapa kamu cerita sekacau itu? Atau eling semut tibang eling rambut kok gurih malah ra iso turu. Lah itu terus Harun Rasid bilang, hal nakok tadi. Apa kowe nginceng aku? Enggak, kalau boten nginceng. Apa tadi malam kamu nginceng saya? Peristiwa enggak, saya enggak. Masa dia itu hormat terus. Wah iya orang sembarang orang gitu terus ya terus jadi legenda itu terus. Ya, terus dia dianggap wali gitu. Keurusan pengincengan. Tapi cerita waktu itu buat tenan bu, kalau ya rata, tapi saya baca banyak, ya mulai kitab serius sampai kitab yang tidak apa serius itu tadi. Semut mlebu, bareng dok jeruk rai enak, metu. Cek penasaran, mlebu, bola. Metu, apa enak kabeh sak turu aja. Ya terus tidur. Pun balik tengah ngaji. Sehingga era umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau ndak bisa ingkar biliat tetap menunjukkan ingkar yaitu tadi, tapi catatannya tadi ya jangan lupa ngaji saya ya. Tetap apapun vonis kita bahwa maling jenenge maling, jangan sampai kok maling jenenge kreatif. Misalnya lonte atau selingkuh ya tetap jenenge selingkuh lonte, ojo mbok arani hak asasi manusia. Meskipun saya ulang-ulang lagi, kita tetap memberi harapan. Siapapun tetap berhak mendapat rahmat Allah. Melane Kanjeng Nabi suatu saat pernah beliau itu pidato pengaji. Beliau itu kemana ngintimidasi urusan akhirat. Kamu bisa tertawa-tawa, padahal mati pasti di hadapan kamu dan kamu tidak pasti masuk surga. Sehingga sahabat itu do nangis, zarifat minal uyun, wawajilat minal qulub. Sahabat do nangis do haru. Karena Nabi hanya intimidasi dengan tanda kutip, hanya menpresur urusan akhirat, mengundikan akhirat tok. Uang wis ati cilik. Sampai sahabat ono sing sumpah, wis aku nak mulai ra bakal ngumpuli bojoku, ora bakal mangan daging. Pokoke ibadah. Tapi ketika Nabi masuk ruangan, itu ada Jibril. Terus kata Jibril, "Ya Muhammad, saya diutus Allah, lima datukon itu ibadi. Kenapa kamu bikin hamba-hambaku putus asa?" Nabi keluar lagi senyum-senyum, merapati intimidasi. Dari sahabat-sahabat gawok. Tadi se-ekstrim itu, sekarang kok lucu. Nah, sampean kalau nggak percaya ini lihat di Ihya di Kitabur Roja. Terus Nabi ngendikan bikin satu kaidah, bikin satu kaidah. Kaidah seorang ulama, seorang dai, seorang mursyid, dan kaidah ini berlaku ila yaumil qiyamah. Niki rungokno tenan iki. Kaidahnya seorang mursyid, Nabi dawuh, ala unabbi hukum bil faqih kullal faqih. Ini saya apal teksnya. Ini hadis kila itu mauqufun ala aliyin, tapi sebagian ulama meyakini itu hadis marfu. Memang hadis.
Ala unabbiukum bil faqih kulal faqih. Qalu bala ya Rasulullah. Apa perlu saya ceritakan ke kamu siapa orang yang benar-benar pinter, yang benar-benar al-faqih kulal napa? Faqih. Terus qalu bala ya Rasulullah. Qal malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Orang yang tidak bikin orang lain putus asa dari rahmatnya Allah, tapi juga tidak bikin orang nyaman dari azabnya Allah. Itu disebut hidup itu bainal khaufi warraja. Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Nah ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang tidak seimbang. Ada kiai mau cerita swarga, ada yang cerita neraka. Itu harus normal itu tadi. Jangan sampai orang jadi kunut putus asa. Tapi juga jangan sampai orang merasanya. Ini penting kalau aturakan yaitu tadi. Tapi bahasa tadi tetap nggak boleh dirubah. Inna Allaha ta'ala la yansi'u barakatal ardi hatta la yuqala lil zalim anta zalim. Itu bahaya sekali kalau hukum dirubah-rubah. Sebetulnya kita enggak apa, orang alim kita arani alim ora apa-apa, tapi setelah kita katakan alim kurang fatwane melingkar kan menyesat. Malah Nabi tetap menghentikan Inna Allaha ta'ala la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'u binal ibad walakin yanzi'ul ilma bi qabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan fasuilu fa'aftal bi ghairi ilmin fadallu waduh. Nabi meskipun orangnya santun dan Nabi itu orang paling ahsanil khuluq, akhlaknya terbaik, tetap bilang kalau orang alim sudah mati ya orang akan mengambil pemimpin ru'asa'ah juhalan. Nabi tetap bilang itu juhalan. Kenapa Nabi tetap bilang juhalan? Kalau orang bodoh dikatakan alim, akibat dari dikatakan alim dia kalau fatwa dipercaya padahal fatwanya melenceng. Makanya misalnya kalau cara ditakoi nak Tuhan nyakang angel darani bodoh ra bodoh angel enak sing jelas ki malah enak repot. Ini itu saja kan kasus-kasus nyata yang orang antara ngalim mbek ra ngalim terus membingungkan fatwa. Mana kalau cek seneng tuh gelem ngaji benang misalnya bodone cek sidik karek buat sidik. Jadi tapi nyakang haram, nyakang napa? Haram. Nak bodoh kan karuan oleh fatwa, nak ngalim oleh fatwa, tapi nak bainahuma. Mulane kaya panitia swarga paling mangkel mbek penghuni Araf, ashabul Araf. Mergo nak ngetokno nampan mangan kangelan metu bareng. Ngel-ngel wong. Ashabul Araf napa? Sing neraka kan jelas, sing swarga jelas. Tapi nak sing pager cara pelayan nak bingung, sing pager ngel-ngel wong. Padahal sini pager pirang-pirang kok sampean-sampean kan potensi jadi ashabul napa? Araf. Wa bainahuma napa? Hijab. Walal araf. Iku misalnya ngeten, fatwa sing membingungkan, sing mirip-mirip misalnya ngeten. Ini yang kejadian nyata. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar Abu Bakar itu menghadapi satu masalah. Ono wong bar dipegat bojone, dipegat-gat ya. Terus dia setelah 10 hari kila 15 dino melahirkan. Sebelum ada fikih yang sekarang, sebelum ada fikih sampean sekarang fikih itu kan tompo mateng dari istimbatnya Imam Syafi'i yang untuk sampean lewat kitab takrib macam-macam. Kata Sayyidina Ali itu tak tadu bi'ab adil ajal. Dia harus iddah dengan ajal terpanjang. Begitu juga masalah mutawafan anha zawjuha yang ditinggal mati suaminya. Misalnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Berarti setiap perempuan sing ditinggal mati sing lanang iddahe pinten 4 wulan 10 dina. Nah, setelah hanya 15 hari ternyata anak ini melahirkan. Napa? Abu Bakar darani Umar ya wis iddahe entek. Ayo subscribe Ngaji Gus Baha Channel. Mereka anggap baik wong wedok iki mlebu ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna napa hamlahu. Sing cara Umar Abu Bakar mlebu ayat orang yang hamil
ya batas iddahnya setelah melahir. Tapi cara Sidina Ali piye wae soriful ayat tentang mutafan ahna zaujuha yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Lah untungnya kita ini anut Imam Syafi'i yang akhoda bi qauli Abi Bakrin wa Umar. Jadi akhoda bi qauli Abi Bakrin wa Umar. Ini penting kalau aturaken. Jadi kita sekarang yang sekarang ini kan wis tampa mateng. Pokoke angger mateng idae nglahirno cek iku mutallaqat cek napa mutafanah napa zauju. Jadi dulu itu membingungkan. Begitu juga masalah zakat profesi khodrowat itu dulu membingungkan. Untungnya alhamdulillah teng Indonesia itu banyak ulama, banyak kiai yang sangat baik. Dalam hal ini tidak sekedar baik, sangat baik. Menerima konsep besar Yusuf Qaradawi, terus mereka menerima zakat napa profesi. Lho riyen kok mboten protes pundi. Kula niku riyen jeeling kula. Kula umur 18 napa 19. Tapi kula pun ngalim ora kok sampean, pun ngalim pun paham. Niku pun mboten sombong niki ben sampean tahu duduk masalahnya. Petani ku wis melarat, sing dienggo nandur duwe utang. Paham? Gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi iku tumpakane zaman niku Pajero. Pajero terus sakniki Alpan. Niku gara-gara sing ditandur kakoa ora wajib zakat. Mergo ning takdir ora napa kakoa. Bos-bos cengkeh sugih-sugih ora wajib zakat. Petani udang ora wajib zakat. Padahal duwe miliatan. Petani gabah, salahe petani gabah mlebu zuruk. Lha iku cara fikih toha wis dibles-blesno, wis kere dibles-blesno. Itu fikih tanpa nurani. Hanya karena sing ditandur pari kan. Mergo dekne ngajine wis ngono. Zakat munhasiratun fi zuruk wal hubub. Sing ngomong itu ndintis fatwa. Lah sing ngrokokno bodho kabeh meninggal nggih. Tapi nurani kita ini berontak. Kenapa yang kakao sama cengkeh tidak wajib zakat? Padahal miliar. Nah, sehingga bah utangan zakat. Itu dulu itu kayak jadi konsensus. Kita yang terima saja. Tapi lama-lama saya itu syukur. Saya itu dulu berontak betul. Saya itu masih ingat saat itu diutus Anwar mewakili musyawarah di Lirboyo. Itu saya sudah protes. Itu kok bisa ini? Pokoknya kitabnya ngoten. Yo, pokoknya saya kita di ulama sing iso ngarang kitab tapi nak bantah atau pantas sampai usul itu. Tapi alhamdulillah itu lewat orang-orang alim yang terus mau belajar, termasuk para mas saya Sarang, para mas saya Lirboyo, termasuk murid-muridnya kayak saya, orang alim yang masih mau belajar. Itu akhirnya dikhelah zakat profesi atau kakao atau cengkeh pakai tijarah. Ini pakai apa? Tijarah. Piye wae nandure iku niate golek badi, nggih. Sehingga kategorinya tidak zuru, nanti hitung-hitungnya hitungan apa? Tijarah. Sementing nurani kita ada protes, tetap dia harus kena apa zakat. Jangan kok wis melarat diblus-blus napa, wis petani gabah melarat diblus-blus wajib zakat. Ini penting kula aturaken. Sehingga misalnya ada nas hadis. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, saya ini punya banyak khodrowat." Khodrowat cara mriki ya golongane kangkung, golongane ya ngoten niku jangan-janganan banyak. Nabi ya mesti ngendikan laisa fil khodrowati syai'un. Iku ora wajib zakat. Tapi dulu bayangannya Nabi umumnya wong kangkung gak ning galeng terus dicolong tanggane ngoten. Mesti wae ora wajib napa? Zakat. Saiki wong Indramayu iku nandur kangkung 2 hektar. Khusus nandur napa? Kangkung. Niku kula ndek kanca sugih, niku bos kangkung napa? Niku nandur kangkung 2 hektar. Niku enak Gus. Wis gak usah ngobati tok, wis dipanen tek-tekan dikirim ke Jakarta. Itu 2 hari manen lagi. Tentu maksudnya Nabi tidak khodrowat sing rai-rai dagang ngaten kan gitu. Paham maksudnya niki. Mboten niki kula terangaken ben sampean tahu bahwa al-hukmu tetap yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Dulu orang bayangno kangkung ya kangkung digaleng diambil tangga. Dia hanya gitu saja. Santri nyolong dijupo gitu. Kuwi darani nyolong ra iso. Perkarane ya termasuk tanaman liar.
Cuma asing medit, sing di sawah medit tetep dikategorikno napa? Nyolong. Nyolong karek hukume sing duwe apa sing jupuk ya ora roh. Jare sing jupuk kan kategori liar gak nyolong. Jare sing duwe tanah nyolong. Ya mbok sampean malaikat mihak sapa? Sekali mihak sing sugih tak lor, malaikat jin mihak wong sugih. Tapi sekarang itu zamannya rubah. Wong 2 hektar ditanduri kangkung sedang. Padahal khodrowat. Kira-kira muga sampeyan zaman itu terus takok Nabi, Nabi cek sini, ya Rasulullah kula nandur kangkung 3 hektar. Wah, niku pun dadi sugih. Kira-kira Nabi ngendikan laisa fil khudrat sayun apa tetep kon zakat. Nah, itu makanya terus satu syukur sekali Kiai-kiai NU, Kiai Muhammadiyah sama sepakat profesi wajib berapa? Misalnya direktur BUMN dulu Tanri Abeng kalau cerita itu gajinya hampir 2 miliar atau 1 miliar. Pokoknya minimal itu 1 miliar. Oh, direktur bank-bank BI, direktur Pertamina itu miliaran kayaknya. Cuma hanya karena dia ndak bisnis zuruk wal hubub. Terus kamu hukumi ndak wajib zakat. Kok takbire ra ono. Hukumnya direktur BUMN. Itu saya tuh syukur sekali. Dulu ada ulama, ya masih lah orang sekarang. Seorang Yusuf Qaradawi, dia nggarap doktoralnya, disertasinya tentang fiqhus zakat. Terus mungkin populer sekali. Ini sampean roh menyerah tahu seneng ilmu sampean. Saya tuh semua kitab yang populer itu tak beli dan tak baca. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan. Jadi eling gitu. Jadi saya tidak punya masalah ingatan. Jadi ya alhamdulillah masih ingat. Itu kulo syukur sekali. Dan sekarang sudah jadi keputusan bersama NU Muhammadiyah semua umat Islam mengatakan nopo profesi wajib nopo zakat. Semua tanaman di luar hubuk wa zuruk juga wajib zakat. Meskipun kategorinya tijarah. Ingat ya, kategori ini nopo tijarah. Lalu itu alhamdulillah oleh kiai-kiai yang alim-alim itu dicarikan takbir di majmu' itu masih ada. Ini tingginya majmu' ini wonten takbir termasuk tijarah adalah man ajjaro nafsah. Jadi zaman dulu itu sudah ada man ajjaro nafsah. Cuma dulu itu tidak kebayang ada pekerja manol. Dulu itu man ajjaro nafsah pikirannya itu manol, tukang ngangkut barang. Loh gitu. Dhisik wong ngremuni kerja okol maksudnya kerja fisik. Niku ya tukang becak, tukang manol, ngangkat barang-barang ning pasar. Itu man ajaro napa? Wala-wali zaman ada seorang doktor ekonomi, seorang profesional disewa dirinya tanpa modal dan dia digaji atas nama sama tak ceritani Muhammad Assegaf atau pengacaranya Soeharto. Itu tarif dasar itu kalau dia jadi pengacara menang atau tidak menang itu tarif dasarnya 1 miliar. Itu menang tidak menang itu tarif dasarnya bener 1 miliar. Itu pengacaranya Pak Harto kayak M. Assegaf terus Felix Tambupolan itu tarif dasarnya segitu. Itu menang tidak menang ya pokoknya duit segitu. Itu wajib zakat orang yang bisa ya sampai nyaduk mlebu penjara tuh bangkon bayar. Ya itu dulu itu tidak kebayang man ajaro nafsahu begitu. Gue cerita itu buat tenan bora tapi banyak yang yakin. Memang kalau mereka ditakoi orang ngaku, tapi orang tahu semua kalau tarifnya mereka itu istilahnya pengacara 1 M. Artis juga sama. 1 durasi film atau sinetron itu M semua, miliar semua. Hanya karena mereka gak ada takjil itu, gue darani gak wajib zakat. Petani sing kere mbok engko-engko wajib apa? Zakat. Itu kan terus kita kayak merasa dolim. Makanya Yusuf Qaradawi terus beliau di muqaddimahnya fiqh zakat dan saya pernah baca itu dia lagi pula semangat zakat itu kan semangat tathhirul amwal, menyucikan harta. Lagi pula Allah kan ngendikan khud min amwalihim, ora min zuruihim, ora min hububihim. Jadi banyak dia terus cangkem elek, kamane ulama terus pokoke dene cangkem elek terus lagi pula Allah dawuh kan khud min amwalihim, ora min zuruihim wa hububihim, mbah wasimarihim wis cangkeme terus elek tuh. Tapi memang satu faham yang baru memang kudu cangkem elek, gak ngono gak mandi. Ya tak warai ben dadi wong alim. Ya dunya iku mesti ana loro, ana hakikat, napa? Hakikat itu
manusia dipasrai akal, napa? Dipasrai akal. Tapi manusa iku ya kedikte utawa terkooptasi, terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus, yaitu hakikat dan zahir. Napa? Hakikat dan zahir. Misalnya gini, rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa? Buta terus diduduki kentong ben butane mire iku ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sini fi nadhuril aini. Hakikatnya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi tidak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah iku wajibil wujud, tapi ra kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimbiki ati yahsabu dzamanu napa ma'a. Ana fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Ya, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bitarki bihadhil qawaid. Nah itu dasar ilmu tafsir, nggih dasar napa ilmu tafsir. Mengenai ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i, eling-eling ya napa? Ar-ra'i yang melihat nggih ra'in fahuwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, nggih Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat. Iku Allah ngistilahno ora kok faida asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ra pernah tenggelam. Tapi di istilahna Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah. Karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah. Karena itu ngomong hakikat. Tapi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam. Ai fi nadhuril aini, dalam pandangan kamu. Ayo subscribe Ngaji Gus Baha Channel. Tapi hakikate ora tahu tenggelam. Mulane Allah nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i yang melihat wajadaha taghrub alam taro qul ara'aitum karena ndak menyentuh hakikat. Paham ya? Enggak menyentuh hakikat. Nah, jadi beda misalnya aku kayak wong-wong darani kowe, wah santri-santriku do hafid, fi ru'yatihim, apa? Utawa fi dzannihim, apa? Utawa fi yakinihim al-khati', dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita takoki, apa Zaid itu hafal Quran? Ra'aituhu hakadha. Kowe aja muni huwa kadzalik keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Sing bener apa? Azunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok ngono. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha taghrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari tidak pernah terbit, nggak pernah tenggelam. Tapi ada sisi putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa malam. Itu hakikat. Jadi dunia mesti ono hakikat, ono dohir. Ya, anak dohir jenis fi nazaril aini. Lamlane Allah kadang ngendikan wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu aifinadzoril aini karena mengembalikan kamu kowe wis mate jadi lemah jadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumul ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham ya? Jenis fi nadhuril ain kita.
Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah. Jadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi finadziril ini tentu menciptakan langit bumi lebih ruwet timbang menciptakan kamu. Itu disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Finadziril aini atau finadziril makhluk apa? Finadziril makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa indallah semuanya sama karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel-angel gawe kowe cara nurutane. Nak wong bangir itu kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel, nurut. Biasa iku nafase piye? Kon kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane? Kan angel. Tapi Allah ku kabeh gampang kun bayak. Untuk bojo elek iso seneng ku angel gawene angel. Kadang mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerjekeni yo seneng ae. Lha ku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Lah yo seneng. Dalah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darani elek tapi apa? Unik. Dadi pengiran. Yo kabeh pengiran. Tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya eling-eling ya pokoke ning ilmu tafsir ana kaidah sesuatu itu kadang dingendikano Allah fi nazaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nak menunjuk zahir ya ono akbar, ono ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh iku ilmu zahir nggih. Napa ilmu indallah iku sawa, napa indallah iku sawa. Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora. Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master, napa? Master. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Dok Sayyid Abdul. Ya kira-kira ngono analogine ngono, paham ya? Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikate Nabi itu sebelum Nabi ada. Ya analogi ini kira-kira. Jadi kira usah iskal kok wong modern. Wah apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad ora rok cah. Itu rusak dhewe bodoh. Karena ya bakat wali. Ada orang yang selalu merasa syukur. Alhamdulillah udah bojo di duwe ngene. Keterusan melete. Syukur nak keterusan ya dadi melete. Sopan nak keterusan udah dadi frustasi. Jadi angel jam urip iku manjenan. Tapi nek biasa ngene iki ora ono hukume. Mergo hadayan itu apa wae ada ke pangeran itu jenenge hadayan rondok. Hadayan itu sak ngisore majrun pas. Iku malah penak mergo apa ya? Ya mau urip mau ngenteni napa? Mati. Ini penting kalau terangno. Imam Ghazali sering mendakwakan. Ini penting kalau terangno. Imam Ghazali sering mendakwakan. Misalnya Abu Dzar punya pendapat apa? Falam yakun ahadun nasohaba semuanya tidak kayak Abu Dzar. Kamu jangan kira yang dikatakan Abu Dzar semuanya harus kamu lakukan dari Imam Ghazali. Karena tidak semua sahabat cara berpikir kayak Abu Dzar. Begitu juga tentang Umar, tentang Utsman. Makanya Dawi Imam Syafi'i. Qaulus sahabi laisa bihujjatin. Dawuhnya sahabat itu bukan berarti harus hujjah yang mengikat. Bukan karena tidak benar ndak, tapi karena piye-piye sahabat itu yaitu kebaikan sing kebetulan menjadi jatah atau malakah atau wataknya masing-masing. Kayak ngaji saya tadi malam. Abu Bakar ditakdir kebenaran tertingginya dalam husnul adab dan lainul janib, orangnya sokolbi, hatinya halus. Tapi nyatanya ketika Rasulullah Abu Bakar sudah Islam, tidak ngalap cukup, tidak iktifak dengan Islamnya Abu Bakar, karena masih disiksa, diintimidasi oleh orang kafir. Tapi Rasulullah ketika melihat kegagahan Umar, petarungnya Umar, Nabi dengan Umar masuk Islam. Dan Nabi tentu tidak ingin Umar terus jadi lemah gemulai. Oh coba saiki preman pasar tobat terus nyapu masjid, wah ya repot. Sajane tetap neng pasar, sing saiki enggak jogo wong sing ganggu wong neng pasar.
Ya tapi problemnya misalnya ngono tenan kumat meneh. Dari sakit. Tapi sajane terus ning masjid iku ora pas. Wong selawase ganggu wong kok bareng tobat terus nyapu masjid tok ora wong sopan. Bareng ora sopan terus tingkat garange ilang bareng ya repot. Dhisik ora ngono tapi dhisik iku Umar bareng dekne masuk Islam tenan. Omahe Abu Jahal bulak ditoro ke ganggu Rasulullah Muhammad tak bacok. Waduh diparani. Akhirnya sing dhisik ganggu Nabi terang-terangan saiki sing ganggu delik. Bareng delik iku fasta bima tu'maru wa arid anil musyrikin terus Nabi wan. Umpama Umar Islam terus halus pisan kok Abu Bakar menurut batin Nabi lah tak go apa. Aku wis duwe Abu Bakar kira-kira pikirane Nabi ngono. Preman tobat biasa ganggu ning pasar bareng tobat ning masjid nyapu. Penggantine wis ning pasar meneh. Paham. Saya nadine tem ning pasar tulisi soleh baru. Gawe jaket apa? Orang soleh baru siap mengamankan pasar. Jos kan? Ya tapi mau tobat lamat-lamat ngene iki ya potensi ku bareng dhewe tobat ra tau di dhuwit karo anak buah iku mel-melane kok di dhuwit balene jadi angel-angel penting tobat sebenarnya yang penting tobat cuma saja ini standar tobatnya tidak seperti itu tapi ya yang penting tobat lah masjid-masjid lah masjid-masjid kiai lah sebelang lagi ya Dawi Imam Ghazali dalam Maqalatus Sahabah. Tidak semua sahabat kayak Abu Dzar, tidak semua sahabat kayak sebenarnya gini, kebaikan selalu kebaikan meskipun ada sahabat yang nggak seret dengan kebaikan itu. Misalnya Hakim bin Hizam itu pernah nyuwun sewu rontok murahan mentalnya, pernah minta Nabi dikasih, minta kedua dikasih, bareng minta ketiga Nabi agak duko, tapi ya duko didik tentu Nabi karena orang yang luar biasa duko didik takdik, makanya bahasa Arabnya duko itu takdik. Sawangannya duko tapi niatnya marai toto kromo, makanya bahasa Arabnya duko itu apa? Takdibun marai toto kromo. Jadi ada bayu adibu tadi. Terus Nabi ngendikan ya Hakim dunia itu memang enak. Jadi nak ono wong seneng dunia terus jaluk-jaluk ya wajar jadi dunia enak. Tapi nak gue jaluk terus sebenarnya akhirat kaza wa kaza. Maksudnya masyhur. Surah duit daging raine terus gini. Nabi pokoknya sempat mengingatkan. Terus Hakim fawwah saya tidak akan minta selawas-selawas. Hakim bin Hizam ini bareng sepuh. Ini beberapa kali diparani Abu Bakar, ditawani duit gitu, dikai Umar gitu. Bahkan dia ketika sepuh kadung numpak onto, pecute ceblok. Iku pemuda-pemuda do mlayu kepen njupukno ndekne ora gelem. Mergo aku wis janji mbek Nabi ra bakal minta apapun. Masuk sekedar minta tolong pecute ceblok. Tapi tidak semua sahabat seperti itu karena tadi nak keterusan ra tau jaluk konco, jaluk wong, jaluk keluarga. Engko nang jebule koyok wong liya. Nak koyok wong liya ora ono muanasah, ndak ada keasikan berteman. Akhirnya misalnya korek, kang jupono korek ra gelem jupuk dhewe. Apa ya? Misalnya mertamu gone wong berhubung ngongkon jupuk asbak sungkan guli asbak dhewe malah mlebu kamare wong. Wah perkara bareng. Lihat pak, pokoknya apa-apa nak berlebihan itu elek, misalnya ngandel pulau. Kalau jagungan berlebihan elek, akhirnya ngerasani wong. Ragilem jagungan, kok hatinya ujub. Wong kok jagungan aja kaspo hazayan. Wong nganggur kabeh, sebener ya aku tengok-tengok malah dosane ujub. Wis biasa wae lah biasa. Sampeyan wis bener. Sesuai kelasmu maksudnya, sesuai urip mun apa? Aku iki pangerane apa ning donya nggih urip wonten mawon. Nah rencana nih, penting ada rencana kan alam rubiati urusan tentang jenengan. Insya Allah sedap tes pinter gitu. Tapi ada kok ini dunia apa? Mata Indonesia gusti ben bi sejahtera makmur. Malah dikocok. Memang kamu dunia apa? Dunia rencana aku tak rusak ada gua. Biasa wae, apa? Kecuali ini kepengen sujud gusti. Nah tapi ada kepengen makmur, biasa Bani Adam, nak gak makmur malah ragilem sujud. Nah itu insya Allah pengiran dimaklumi. Karena pengiran wis yakin, wis perso banget, tak manusia itu butuh fasilitas. Mulanya Nabi Ibrahim bakas dunia ku rawani, ora bakas dunia kebutuhannya manusia. Mulanya kalau nu yakin, enul yakin, hakul yakin, ora ono Nabi kaya Nabi Ibrahim. Mulanya diparingi bonus iku ono nabi paling afdal iku juriyae Nabi sinten Ibrahim. Nabi Ibrahim hubungan dengan pangeran luar biasa. Bakas dunya rawani mergo dunya iku ora disenengi pangeran. Ora bakas dunya kebutuhane Bani Adam.
Lani nggak redaksi itu mau cek api. Robbana liuki musolah Gusti. Kepengen kulo anak turun kulo sementing sholat. Tapi kulo lagi ngerti anak turun kulo itu ya mesti rada seneng duit. Mesti butuh duit. Gue itu butuh duit, butuh rezeki mas. Terus melani terusnya Robbana liuki musolah faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warsuhum minas samarot. Jadi kepinginnya kulo berduduk Mekah nggih sholat Gusti. Itu tujuan utama mereka sholat. Tapi mereka kan butuh perangkat duniawi. Maka sementing mereka sholat dulu. Lalu tolong fasilitasi perangkat duniawi. Niku warsuhum minas samarot. Mulane kan aku pengen anak soleh ngono te Gusti, kula pengen anak putu hafid. Tapi timbang hafid arep-arep disangone tiyang nggih sukani rezeki. Maksudnya ben rapati orientasine ngedol apa Quran. Tapi aja diwalik langsung paringono sugih Gusti. Nak sugih ben saged ngaji. Pangeran ra seneng, pokoke bangsa donya disebut cek gak seneng. Makanya Ibrahim menyebut Robbana liuqimus shalah dulu. Bareng liuqimus shalah terus Ibrahim realistis bahwa manusia itu butuh rezeki. Makanya saya tuh enggak suka sama orang tasawuf jujur, Mang. Yang berlebihan, yang tanpa fikih. Orang harus ngeritik sama orang tasawuf yang enggak suka fikih. Harus dikritik, Mang. Saya ngeritik ke Jokowi aku, nah kowe kualat. Karena kalau orang tasawuf berlebihan itu adalah ngomong duit itu izin, ngomong rezeki ya izin, mergo barang dunia itu berlebihan. Mereka lupa bahwa para nabi itu yang membicarakan uang, tapi KB itu dinggo dasaran membackup agama. Jadi contoh paling gampang mah Robbana liuqimus shalah, supaya mereka belum sholat Gusti. Terus faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minasam. Maka tolong Gusti, orang itu senang ke Mekah. Senang ke Mekah, kemudian saking seneng ini Mekah, jadi rezekine wong Mekah. Ya sudah. Jadi Ka'bah kaya apa sakrale, tapi Nabi Ibrahim ngerti, kersane Gusti sing tawaf. Engkau terus dia seneng tawaf, sering ke Mekah, terus ya tadi kalau banyak orang ke Mekah kan banyak transaksi, dan itu otomatis jadi rezekinya orang Mekah. Saya pas haji ini kalau sering belanja. Jadi boros sunat itu ya pas ibadah haji. Ben dadi rezekine ahli napa? Mekah kayak apa? Jadi kadang umrah boros itu ya. Gayane itu nak takbir ikhwanus sayatin. Medit ya ikhwanus sayatin, ora trimo kancane dulure malah. Dadi boros iku kancane setan. Nak medit dulure. Milih iki. Ayo milih dulur apa kanca? Apa sejenis? Ayo subscribe Ngaji Gus Baha Channel. Jadi ku pangeran. Mulane kula untuk ijazah tapi aja nut. Mergo ora bakat wali. Nek ora bakat wali kok terus ora diwales mbek pangeran. Biasane kadung ibu tawakal dibeli dibaro mbek pangeran. Mergo makome ora tawakal ora wali. Mulane nek ora wali biasa wae. Ada ijazah dari seorang kiai itu malah lucu. Nak bojone Mekah jarine kiai iku. Nak ditawani wong terutama kita era ini fakir ojo tawar. Anggap bae ngergani kota Mekah. Piye ana warsikum minas samarot. Jadi intinya Nabi Ibrahim kepengen sirkulasi orang ke Mekah ya jadi rezekine wong napa? Mekah. Nah kalau pas haji, pas umroh niku ora ngandel kula, tapi yo bisa lewat sedekah, bisa lewat apa? Transaksi. Itu pangeran. Jadi saiki kadang orang tasawuf mau bakas duit. Wah sementing tawakal. Pangeran dhewe kadang nyifati zat iku masalah pakan. Iku Allah nak nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am. Pangeran zat sing maringi mangan. Tapi wong tasawuf cek sombong bakas mangan iku isih. Padahal Allah nyifati dzate wa huwa yut'imu. Allah iku zat sing ngekeki mangan. Makanya bisa saja kita jadi wali iku mergo pas mangan. Matur nuwun Gusti kula saged mangan. Sok glegeken iso gagah. Ora mangan yo lemes tenan. Nak lemes sing elek tambah elek, sing ganteng wae ketok elek nek jenenge wong lemes iku. Akhire bar mangan syukur. Alhamdulillah Gusti ganteng kula terjaga karena bar mangan. Engko sing elek Gusti bar mangan gagah Gusti. Cara dinyek kula elek ya terus wong nggih. Wis pokoke sak muni-munimu lah. Sementing iku dadi syukur. Makanya kata Imam Syafi'i, orang tasawuf yang tidak fikih itu bahaya sekali dalam agama. Sampai masyhur itu ngendikane ulama-ulama, man tasawwafa wa lam yatafaqqah iku tazan bako, tapi wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf iku mu'tafassaq. Orang hanya tasawuf tapi tidak ngerti fikih itu menjadi kafir zindik.
Kalau fikih tidak tasawuf itu hanya menjadi fasik. Fasik itu gagang, tidak jadi kafir. Karena kalau terlalu tasawuf tidak fikih, semua aturan agama itu diruntuhkan oleh keinginan dia jadi wali. Bakas mangan isin, bakas dunya isin. Padahal Allah biasa menyifati dzati, aku itu zat yang maringi mangan. Coba li'ila fi Quraisyin ila fi mrihatas syita'i was-sayfal ya'budu rabb hadzal bait. Wes wong Quraisy ki ora iso mikir dhuwit, sing penting nyembah pangeran sing rabb hadzal bait. Pangerane betu kok. Pangeran ku sapa? Allah nyifati dzati allazi at'amahum min ju' sing maringi panganan. Kamu tasawuf isin bakas bang. Enggak saya itu gak cocok. Wah oleh ora cocok. Kecuali dia ya tasawuf ya fikih. Utawa kabeh koyo kowe ora tasawuf ora fikih. Wes malah mau dikritik apanya coba. Ibaratnya diutang serati popo, ditagih serati popo, dibarot ya kakaknya. Bingung gak malaikat ngadepi gue. Ya cara malaikat ditakoi. Saya itu wajib nyaur utang tau ora? Wajib mung diutang. Lah yo, lah wajib dilakoni itu. Yo ora di duit. Tetapi wajib, yo wajib. Kayak gue ini tuh. Ngel-ngel malaikat. Jadi cara malaikat takoi. Cang ini wajib nyebar agama tor. Yo wajib mung gawe nabi balighu ani walau ayah. Nah tapi wajib ngelakuin, yura wajib kok malah nyesatmu, jadi bingung no, pokoknya wong karena tadi otoritasnya nggak jelas mau apa. Ya. Saya ulang lagi ya, saya itu berkali-kali debat sama saya. Bareng kalau misal-misal sesuai ya percaya beb. Misal kau coba pada misalmu, karena terlalu kan. Jadi kadang tiap ketemu gitu nggak no yai kalau Husnul Khotimah, tak dengar no di duit. Ora trimo. Maksudnya Gus kula sudah ada duit kan. Aku pengen di duit kanggo salat abe digo apa, paling digo sedekah go zakat. Malah ora di duit ning ngel wong, ndak pikiran nyangoni barang. Yo mending ngono terus suwe-suwe mikir. Piye-piye apa karena kita itu ingin menjaga fikih. Kalau semua orang, banyak kan orang tasawuf yang tiap sowan kiai yo ndongakno Husnul Khotimah, tiap sowan kiai yo ndongakno soleh hati-hati. Iya itu bagus. Tapi kita gak usah sombong orang bakas barang si dibahas pangeran, termasuk dibahas pangeran wajah itu diamwalikum. Nabi Ibrahim tahu bakas warsukum minas sama. Karena hidup itu tidak bisa, nggak melibatkan rezeki itu tidak. Lalu bener wong kuno-kuno itu nggak dongakno jembar rezeki ini, jembar agama ini, jembar hati ini. Karena yo wong kuno-kuno lebih jujur. Jadi orang gerung tasawuf pun sampean bakas, sing sitok bakas sunah rasul terus, sing sitok bakas husnul khotimah. Terus, sing seneng hafid, sedang anak kula hafal Quran. Nah, misalnya apa cara manfaatnya gue apa? Tapi gue lomba, terus si sombro, aneh-aneh. Maksudnya ya nak niat ya, nak ndongakno sing lengkap. Gus ndongakno anak kula hafal Quran, ya soleh, ya di duit, ya manfaat. Wah, lah pakai teman paketnya. Enak banget. Tapi ada ngono. Mulane Nabi Ibrahim dungane ku lengkap. Rabbana liyuqimus shalah. Tapi yang jenenge wong faj'al afidatam minan nas. Mulane kula suwun nanti takbir nang Mekah Madinah ya. Ana anggaran sangu blonjo sing krana ngurip-ngurip daerah Mekah. Apa meneh guys boros alhamdulillah. Mau ya boros dulure setan medhit. Boros ku kancane setan nak medhit dulure. Parah di dulur bae kanca. Oh parah dulur kan sejenis. Dulur kan sagen berarti apa? Eleng-eleng makanya Imam Ghazali itu luar biasa. Beliau ngendikan ketika Abu Dzar terlalu tasawuf, saya ulang lagi. Abu Dzar saking tasawuf itu mau kenal raja, ya mau kenal khalifah. Terus beliau hidup di Uzlah, di Robadah itu tempat Uzlah. Kalau termasuk orang yang kagum sama Abu Dzar, sangat-sangat mengagumi. Bahkan kalau termasuk diparingi pangeran nate apa semuanya saya pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam alam mimpi saya dengan Abu Dzar. Tapi ini wow. Kalau adalah mau ihya dieling Imam Ghazali, tidak semua sahabat pilihannya ke fakot kanaman dua Abdul minhu ke Abi Bakar. Tapi dalamnya tamat dan mislamat jadi yang besar. Ada orang yang lebih Abdul ketimbang dia, tapi ya tidak bermadzhab kayak dia. Meskipun beliau sangat-sangat kita hormat karena tadi, misalnya Abu Dzar milih, kau ora oleh kenal pejabat, kau oleh kenal penguasa. Jadilah kamu orang yang uzlah. Oke itu kebaikan karena kenal penguasa kadang menjadikan kita tomak, menjadikan Fir'aun. Tapi kan ada bukti bahwa orang soleh ada yang datang ke penguasa. Jenenge Nabi Musa.
Nabi Muhammad ya berkali-kali nyurati para penguasa disuruh lebih baik. Artinya Nabi Muhammad kerso berhubungan dengan penguasa. Tapi gara-gara kowe maca hadis sepihak Abu Pati lah itu jenenge kebaikan yang sepihak. Makanya dawuh Imam Ghazali, enggak semua sahabat pilihannya kayak Abu Dhar. Wong tasawuf senengane maca sepihak. Ya mau bener Imam Syafi'i karena ngajine ra khatam. Gak tau bakas duwe, penting wong ku ikhlas. Ya bagus seperti itu. Ikhlas apa? Nak sedekah sing ikhlas. Lah nggih duwe riyen terus sedekah nembe ikhlas terangno. Paham? Lah nek takoki ikhlas napa, Mbah? Lah yo misale kaji sing ikhlas. Lah nggih urutane di dhuwit terus kaji terus ikhlas. Ya nek tasawuf gak menculot langsung bakase ikhlas. Mulane kula suwun ampun ngandel kula. Sunakole ulama dhisik kabeh ngoten man tasawuf man tafaqqaha wa lam yatasawwaf niku mu'tafasaqah. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf itu fasik. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqahu tazan daqo. Selalu tasawuf tambah fikih langsung jadi kafir simpel. Ya tadi misalnya orang anti fikih itu kayak apa? Misalnya orang tasawuf kabeh kersane pangeran, bareng anak wedok ikhet. Pak kalau khetis pundi kabeh kersane pangeran kok. Wae salat tetep kon salat, wae poso kon poso. Mergo ora ngerti nek khet iku menghalangi salat dan poso. Waduh, malah kula iso bayangno. Wong sak donya tasawuf kabeh ku kacau. Atuk fikih kabeh fasik lah. Fasik lah ini fikih kan ya ana unsur fasik iki. Delok wong wedok haram. Tapi nak krana muamalah transaksi dagang halal. Golek warung kopi bakule ayu. Bareng diamuk, delok wong wedok haram, muamalah. Lagi warga ngopi. Kopi ku. Terus termasuknya sing mari halal mulang. Ana delok wong ayu langsung kan haram. Wong ayu dikumpul ayo tak ulang. Piye delok wong ayu mulang ya apa? Mulane sampean mubalek ku ya rada ringan hisabe. Kan serangane bu nggih bu ngono delok. Pangeran, upale kok ame delok wedok mulang Gusti, mulang. Nah, tapi pangeran pinter, iku mulang ben iso delok apa delok krana mulang. Jadi fikih itu ada faseknya karena memang ya rada iso ngelah hukum. Mulane dari Abu Hanifah kan nuruti fikih, kok samene iki lesu. Misalnya puasa yang ini kok lesu, dia langsung mangan. Hukumannya berat. Terus saiki lesu ya. Terus langsung lunga wae. HP sowan Mbah Mun. HP sowan Gus Bak lunga. Nek lunga kok kena status musafir. Lah iku ning Jombor iso mangan. Kurang ajar yang fikih. Maksudnya kita cerita mulane fikih iku mesti ana fase iki. Mergo iso dihelah apa? Ya mulane fikih tukang ngelah. Ya jadi kena saiki subuh banget, ben ngopi banget. Nak ngopi kan haram, poso-poso. Carane piye? Ansa'a as-safar, terus kemudian lunga. Nah itu lunga mlebu ayat pamangkana min kumaridon malah safari. Tapi yo fasik wong lungane iku dipimpin muka. Padahal maksudnya lunga oleh muka, maksudnya pangeran kan wong dagang, wong di urusan terus lunga. Lha iku untuk fasilitas oleh muka. Iya ora susah. Lah nape mangan langsung ya. Ya terus lunga. Nah fakeu kacau. Makanya terus jadi pepatah. Ya mau kayak delok wong itu. Dong itu haram. Ya maksudnya delok krono muamalah bolak-balik contohnya kayak kula pening Jakarta. Barengan tuh wae ngopi terus supirku tak dekno. Kangkang mandek terus ngopi. Lalah bakule ayu. Lha iku ana kemungkinan halal. Terus umumnya ngopi itu 10 menit ya tetap 10 menit. Jadi ora. Bareng bakule ayu sampai 10 menit jadi saja malah takon nomor telepon bar. Itu ora muamalah dol bidian jenenge Pak. Utawa kaya wong ra jelas-jelas iku apal jumlah warung kopi sing tak Yogya. Iki sing jaga brewo iki elek apal kabeh. Terus dia ketitik sing ayu. Lha iku ora nazar lil muamalah iku. Obsesine ku nazar bermodus muamalah. Paham ya? Obsesine nazar bermodus muamalah. Yang dihalalan fikih itu enggak begitu apa? Nazar lil kayak soleh haji. Itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan. Rana pramugari, lha iku rada oleh. Nah, tapi nak terus dadi bidian, iki wae sing tak kenalan iki rada tuwa. Iku masalah kan. Yes, monggo niki kegentenan Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.